Ya, saudara, visual yang Anda saksikan ini adalah visual terkini arus lalu lintas di jalur Nagrek. Terpantau situasi kendaraan masih terpantau ramai lancar, saudara. Nah, ini adalah situasi terkini di gerbang tol Cikatama. Kami masih akan terus memantau situasi terkini arus balik Lebaran 2024. Saudara, saat ini sudah tersambung bersama Breaking News Kompas TV, Sony Sulaksono, pengamat transportasi dan juga dosen teknik sipil dari Institut Teknologi Bandung. Kita akan berbincang terkait dengan pelaksanaan arus balik Lebaran 2024. Selamat sore, Pak Sony. Selamat sore, Mbak. Ya, selamat sore semuanya. Pak Sony, arus balik sudah mulai terjadi dan diprediksi puncaknya terjadi hari ini. Apa catatan penting dari mudik dan juga arus balik tahun ini, Pak? Ya, kalau kita lihat untuk mudik ya, ternyata data yang dari perkiraan dari Kementerian Perhubungan itu tidak terlalu tepat ya. Masalahnya ternyata jumlah pemudik itu kalau kita lihat di jalan tol itu relatif lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Ya, kita belum tahu bagaimana kondisi pergerakan arus mudik di penyeberangan, di kereta api ya, dan juga di pelabuhan-pelabuhan ya, seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan antara mudik tahun ini dengan mudik tahun lalu ya, memang ada beberapa catatan. Kalau dari data kepolisian masalah kecelakaan itu relatif berkurang ya, seperti itu. Tapi mungkin yang kita lihat itu kan catatan-catatan secara keseluruhan mungkin masih harus kita evaluasi lagi ya, khususnya masalah keselamatan di jalur non tol. Ya, ini yang kadang-kadang kurang jadi perhatian bagi kita ya, karena kan selama ini kalau fokus tentang kemacetan arus mudik lebih fokusnya di jalan tol. Tapi bagaimana dengan jalan arteri, ya, bagaimana dengan penerbangan kereta api, ya, pelabuhan itu mungkin kurang banyak dieksplor. Nah, untuk balik sekarang yang diperkirakan puncaknya adalah hari ini, yang memang berbeda dengan mudik ya. Kalau balik itu konsentrasi pergerakannya tidak sebesar ke mudik ya, karena mudik itu dibatasi oleh hari lebarannya. Sementara kalau untuk balik ya, walaupun ya sudah ada cuti bersama ya, tetapi biasanya orang-orang yang tidak terlalu terikat dengan masalah pekerjaan itu mungkin lebih menghindari baliknya itu menjauhi hari-hari puncak gitu. Jadi biasanya beban arus balik itu lebih tersebar ya dibandingkan di arus mudik ya, kira-kira seperti itu. Pak Sony, kalau kita bicara soal rekayasa lalu lintas diberlakukan. Kalau menurut Anda, berdasarkan pengamatan Anda, rekayasa lalu lintas seperti apa yang efektif dilakukan, Pak Sony? Rekayasa lalu lintas memang diskresi dari kepolisian. Ya, cuma satu yang harus kita tekankan di sini yang selalu saya berkali-kali mengatakan di media adalah mudik itu pasti macet. Dengan kapasitas jaringan transportasi yang ada, baik itu jalan tol, non tol, pelabuhan, kereta api, angkutan umum, ya, itu tidak akan bisa menampung semua pergerakan arus mudik. Jadi pasti akan terjadi antrian, pasti akan terjadi kemacetan. Itu satu hal yang harus dipahami oleh masyarakat. Nah, kalau kita berusaha untuk memperlancar arus mudik, itu hampir tidak mungkin. Ya, kalaupun ada misalnya kontraflow, one way, ganjil genap, itu adalah salah satu usaha untuk biar mudik tidak terlalu macet, tapi macet tetap terjadi. Nah, jadi ya diskresi-diskresi terkait dengan manajemen lalu lintas ya, ini memang harus dipikirkan dalam mindset bukan untuk memperlancar mudik, ya, untuk menghilangkan kemacetan, tidak. Ya, kalau kita memperlancar tol dengan one way itu salah satu sisi bisa lebih cepat, tetapi pertanyaannya bagaimana dengan arah kebalikannya? Ya, mobil-mobil yang arah kebalikannya terpaksa harus melewati jalan non-tol. Sementara jalan non-tol itu pasti banyak pasar tumpah lah, ada aktivitas masyarakat dan lain sebagainya. Justru itu menjadi kemacetan, ya. Tolnya lancar tapi di luar tolnya menjadi macet. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Jadi manajemen lalu lintas yang kita lakukan
harus berimbang, ya, tidak hanya fokus pada jalan tol, tapi juga jalan arteri harus menjadi perhatian. Ya, seperti itu. Menurut Anda apakah itu sudah dilakukan atau masih kurang dilakukan sehingga perlu diperbaiki ke depannya, Pak? Saya Pemantauan di kira jalur melihat arteri. ya, kalau untuk jalur arteri kurang dapat perhatian. Ya, pemantauan data lalu lintas di jalur arteri itu tidak terlihat dengan apa, tidak terlihat tercatat dengan baik. Ya, kebetulan juga saya mengikuti pemantauan pergerakan arus mudik, ya, laporan pergerakan kendaraan yang keluar dari gerbang tol Cikatama, gerbang tol Kali Kangkung, atau yang masuk ke Kali Kangkung nanti yang keluar ke Cikatama itu terdata dari jam ke jam. Tetapi pertanyaannya, jumlah kendaraan yang ada di Pantura, jumlah kendaraan yang ada di Pansela berapa? Nah, ini kita tidak tahu. Ya, nah ini yang memang perlu dapat perhatian bahwa ternyata informasi tentang kemacetan di jalan tol itu kurang mendapat perhatian seperti itu. Dan satu lagi yang perlu kita tekankan di sini adalah masalah keselamatan. Ya, kejadian kemarin ya terkait dengan kecelakaan di kilometer 58B tersebut itu menunjukkan bahwa memang kontraflow itu sangat rentan ya dari sisi aspek keselamatan. Ya, jadi harus agak berhati-hati dalam penerapan kontraflow dan juga dalam hati-hati masyarakat yang menggunakan kontraflow. Ya, seperti itu. Saya selalu mengingatkan kalau memang kita kondisi fisik pengemudi tidak fit atau mobilnya tidak yakin fit, ya sudah jangan masuk ke kontraflow. Tetap berada di jalurnya saja. Karena sekali kita masuk ke kontraflow, kita nggak bisa kemana-mana. Ada masalah. Ya, dan juga akan membuat macet kalau misalnya mobil kita tidak bisa uh, tidak tidak kondisi dalam kondisi fit, ya seperti itu. Ini harus jadi perhatian juga ya terkait dengan masalah kontraflow. Pak Sony, Hmm? yang menjadi penyebab kecelakaan di kilometer 58 kemarin itu salah satunya itu karena sopir yang kelelahan seperti itu. Seperti apa yang harus dilakukan agar microslip tidak terjadi sehingga bisa dihindari oleh pengendara seperti itu? Apa yang harus dilakukan, Pak? Oke ya. Eh, Kemarin itu kejadian kecelakaan itu microslip dan kemudian jumlah kendaraan diisi lebih dari kapasitasnya itu adalah memperparah dari fatalitas. Nah terkait dengan slip ya, dengan microslip ini memang perlu diingatkan pada para pemudik ya agar beristirahat pada saat mengemudikan kendaraan. Ya saya sudah mengatakan 2 jam mengemudikan atau 2 atau 3 maksimum 3 jam lah harus beristirahat. Paksakan beristirahat seperti itu. Ya selain kondisi fisik kendaraan yang bagus, fisik kita pun harus bagus. Ya jadi juga penting buat supir-supir angkutan umum. Ya kejadian kemarin di Tol Batang juga kan ada microslip. Ini juga menjadi perhatian ya, walaupun itu angkutan umum ya harus ada titik-titik yang bisa dia beristirahat atau sebelum melakukan perjalanan dia melakukan istirahat dengan baik ya seperti itu. Nah, jadi masalah istirahat itu menjadi isu yang penting ya. Harus bisa kalau kita masuk ke jalan tol atau ke jalan non tol atau kita mengemudikan lebih dari 2 jam harus segera istirahat kalau kita mengemudikan sudah sampai 2 atau 3 jam ya seperti itu. Untuk beristirahat diperlukan rest area. Bagaimana pengamatan Anda terhadap rest area yang sudah ada, Pak? Nah, ini masalah yang berikutnya ya. Untuk istirahat perlu rest area. Masalahnya rest areanya penuh. Nah, terus jadi gimana gitu. Nah, ini ya jadi memang buat para pemudik ya yang melakukan perjalanan balik, tolong didata dengan baik posisi rest areanya di mana. Perkirakan waktu perjalanannya. Kalau memang diperkirakan rest areanya cukup jauh ya dan sudah waktunya istirahat, keluar dari jalan tol. Ya, istirahat di luar jalan tol seperti itu. Setelah itu baru masuk kembali ya ke jalan tol. Ya, ini penting. Yang kedua juga dari BPJT ya dari pengelola jalan tol juga dari kepolisian itu selalu menginformasikan posisi dari rest areanya. Jadi kalau suatu rest area itu penuh itu diarahkan untuk masuk ke rest area berikutnya ya. Nah, kalau masyarakat melihat kondisi seperti itu ya jangan terlalu memaksakan ya karena begitu beristirahat di bahu pun berbahaya ya seperti itu. Nah, buat mereka yang sudah ada di rest area, kalau memang tidak penting-penting sekali ya jangan terlalu inilah ya ngantri lah kasihan buat yang membutuhkan. Jadi mungkin kalau memang sudah selesai urusannya di rest area, sudah cukup istirahatnya,
ya langsung meninggalkan rest area. Jadi ya berbagi lah seperti itu. Memang masalah rest area menjadi isu tersendiri ya terkait buat titik-titik istirahat. Tapi kembali lagi pada para pemudik harus bisa memetakan dengan baik titik-titik mana dia harus istirahat, antisipasinya kalau titik-titik di tempat dia mau istirahat ternyata tidak memungkinkan gitu. Harus ada antisipasi dari pemudik, tetapi kalau kita kaitkan dengan pembenahan yang harus dilakukan pemerintah, pembenahan seperti apa terkait dengan rest area ini harus dilakukan oleh pemerintah, Pak? Ya, kalau terkait dengan rest area, mungkin kita harus meningkatkan kapasitas dari rest area itu sendiri ya. Mungkin beberapa yang kita lakukan, kalau tidak salah dari pengelola jalan tol itu menyiapkan beberapa yang kita sebut sebagai kantung parkir. Ya, jadi bukan seperti rest area, tapi hanya kantung parkir yang akan digunakan kalau terjadi peningkatan arus, ya seperti itu. Ya, kantung-kantung parkir itu memang disediakan hanya untuk parkir. Nah, pada saat kondisi mudik itu, ya kondisi yang volume lalu lintasnya meningkat luar biasa, biasanya kantung-kantung parkir itu dibuka, kemudian disediakan toilet-toilet portable. Ya, seperti itu. Itu salah satu usaha untuk menambah kapasitas untuk beristirahat, ya, seperti itu. Dan juga kita memperbanyak sebenarnya yang jauh lebih penting adalah sistem informasi. Ya, kondisi-kondisi rest area di mana, pintu-pintu tol di mana, sehingga masyarakat bisa tadi mengantisipasi ya, merencanakan dengan baik perjalanannya, kapan dia harus istirahat, kapan apa dia harus keluar atau tidak dan sebagainya. Pak, kalau kita bicara soal harga tiket berdasarkan pantauan Anda, seperti apa harga tiket di musim mudik dan juga arus balik ini, Pak? Ya, kalau harga tiket pesawat ya itu memang ada namanya batas atas dan batas bawah. Ya memang dikeluhkan ya, kok harga tiketnya tiba-tiba kok melambung tinggi. Ya beberapa catatan dari teman-teman dari maskapai memang terlihat bahwa harga tiket yang melambung tinggi itu masih ada di bawah harga batas atas. Ya memang pemerintah sudah menetapkan untuk tiket pesawat itu harga bawah batas atas dan batas bawah. Nah, selama tidak melewati batas atas dan batas bawah, ini sebenarnya ya masih wajar kita. Ini mungkin buat masyarakat memang agak memberatkan ya, seperti itu. Demikian pula terkait dengan tiket kereta ya. Sebenarnya kalau tiket kereta, tiket penyeberangan ya sebenarnya dari sisi harga kalau dalam kondisi mudik seperti ini ya bisa dimaklumi lah harganya meningkat ya. Tetapi jauh yang lebih penting adalah kapasitas sebenarnya. Ya, kereta api itu peminatnya cukup tinggi gitu ya. Harganya juga cukup affordable sebenarnya, masih bisa terjangkau oleh masyarakat. Cuma memang kapasitasnya terbatas gitu ya. Penyeberangan juga sama ya seperti itu ya. Nah, ini memang kalau masalah harga tiket itu saya kira kita selalu memantau ya. Pemerintah juga memantau ya pergerakan harga tiket itu, jangan sampai harga tiket itu terlalu menjadi tambahan beban yang cukup besar buat masyarakat ya seperti itu. Tapi kalau kenaikan harga tiket ya saya kira bisa dimengerti ya dalam kondisi mudik seperti sekarang gitu. Tapi selama itu masih wajar saya kira nggak masalah. Pak, peningkatan jumlah kendaraan yang melintas di sejumlah titik mulai terpantau meningkat signifikan. Berdasarkan pengamatan Anda, titik-titik krusial mana saja Pak yang harus diperhatikan di arus balik Lebaran 2024 ini? Sebenarnya kalau untuk arus balik, titik-titik krusial yang saat ini harus kita perhatikan justru titik-titik di daerah wisata. Ya, titik-titik wisata ini menjadi hal yang kadang-kadang kelupaan ya untuk kita pantau. Karena kalau fenomena balik itu biasanya dia wisata dulu kemana, ya baru lanjutkan balik ke arah Jakarta, misalnya dari Jawa Tengah ya. Dia mampir dulu ke Bandung misalnya, stay 1 malam di Bandung, setelah itu baru ke Jakarta seperti ini. Nah, pola-pola seperti ini kadang-kadang jadi miss gitu ya. Jadi perlu diperhatikan juga adalah kemacetan-kemacetan di kota-kota tujuan wisata, kemudian di daerah wisata ya itu perlu menjadi perhatian. Dan juga kembali lagi kemacetan-kemacetan pemantauan kemacetan ini yang paling dominan itu di arteri di Pantura. Ya, itu cukup dominan ya, apalagi dengan peningkatan arus balik penggunaan sepeda motor ya, seperti itu. Bagaimana pantauan Anda, Pak, pengamatan Anda terkait dengan pelabuhan Bakauheni Lampung? Apa catatan Anda? Karena kita tahu kemarin itu sempat terjadi kepadatan di akses jalan menuju ke Pelabuhan Merak. Agar tidak hal serupa tidak terjadi, apa catatan Anda untuk arus balik di Pelabuhan Bakauheni Lampung? Ya,
Saya kalau tidak salah di Bakahuni itu ya, itu memang pelabuhan dermaganya tidak sebanyak di Merak gitu. Tapi kalau kita perhatikan beberapa catatan beberapa tahun ke belakang, itu justru di Bakahuni hampir tidak terjadi kemacetan seperti halnya terjadi di Merak ya, karena di sana banyak kantung-kantung parkir yang memungkinkan kendaraan untuk bisa menunggu menunggu kapal untuk bisa menunggu kapal agar kendaraan bisa masuk ke dalam kapal ya, seperti itu. Tapi kembali lagi di sini ya, kalau kita lihat ya kemacetan yang terjadi di Merak kemarin ya, itu selain karena tiket habis juga karena banyak masyarakat yang tidak paham bahwa untuk menyeberang itu tidak bisa beli tiket on the spot ya di pelabuhan ya, dia harus beli tiket di luar kawasan pelabuhan. Nah, ini juga harus diedukasi ya terkait dengan ini ya. Kalau di Bakahuni juga kita berharap nanti orang-orang yang balik ya melalui Bakahuni ya sudah mengantisipasi, sudah beli tiket ya di sebelum masuk ke pelabuhan Bakahuni ya. Saya kira dengan pengalaman kemarin di Merak ya, pemerintah juga sudah menangani di Bakahuni pula ya, seperti itu ya. Pak Sony Sulaksono, kita masih akan berbincang lebih jauh terkait dengan pantauan puncak arus balik Lebaran 2024. Sesaat lagi, Breaking News Kompas TV masih akan kembali usai jeda.